Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Ryuji meminta maaf kepada Rika atas apa yang telah terjadi. Jadi itu ya yang disebut telapak tangan minta maaf. Dia emang beneran protagonis romcom ya? Aku tidak percaya dia melakukan pose Nora seperti itu, kata anak STM di dalam hatinya. Melihat ketulusan Ryuji yang mau minta maaf, Rika perlahan ketawa. Dia beneran ketawa sangat keras sampai ngebuat Ryuji bingung dibuatnya. Tidak disangka kamu ternyata orangnya polos banget ya, kata Rika. Loh, kamu tidak marah? Tanya Ryuji. Yang terjadi pagi ini murni kecelakaan kan? Jadi aku tidak mempermasalahkan itu, jawab Rika. Terus reaksi sebelumnya itu apa maksudnya? Tanya Ryuji. Karena melihat reaksimu, aku pun jadi berpikir untuk menggodamu, jawab Rika. Tidak bisa dipercaya, ternyata kau menipuku, kata Ryuji. Kishimoto Rika, kepribadian ceria, popularitas the number one. Sepertinya ini adalah acara pertemuan pertama dia dengan sang protagonis. Kemudian di belakangnya anak STM ada yang manggil dia. Hey, Kim Yusung. Anak STM menoleh ke belakang. Apa yang sedang dilakukan sekretaris Dewan Siswa Agung dengan berjongkok di sini? Pastinya kau tidak sedang melakukan aksi memalukan seperti mengintip para siswi kan? Kata cewek ini. Hoho, siapa ini? Dikatakan cewek ini bernama Sayonji Komuko, keturunan dari bangsawan Kyoto yang terpandang, dan ketua Dewan Siswa dengan kekuatan yang mencurigakan. Dia ini yang biasa disebut sebagai tipe karakter antagonis. Dia merupakan salah satu heroin malang yang jauh dari peringkat popularitas heroin lainnya. Perannya di Scramble Love hanya sebatas sub-heroin saja, atau mungkin juga bisa disebut sebagai karakter lawan kocak. Tapi meskipun dia sub-heroin, pada akhirnya heroin tetaplah heroin. Cepat atau lambat, dia akan terlibat juga dengan sang protagonis, Ryuji. Untuk ngeles, anak STM metik dopang kayu. Terus bilang si dopang ini sepertinya akan terlihat bagus jika dipajang di ruangan Dewan Siswa. Awalnya Sayonji bingung, kenapa ya yang beginian mesti diletakin di ruangan Dewan Siswa? Kemudian pipinya merona. Waduh, jangan bilang. Dia coba mengambil batang kayu itu dari anak STM. Anak STM sedikit heran. Kok bisa ya dia mau dengerin ide aneh miliknya? Padahal cuma iseng doang loh. Karena sekretaris memilihnya, maka aku akan memamerkannya di ruangan Dewan Siswa untuk menghargai usahamu. Terima kasih. Buset, bener diambil ini. Padahal itu cuma jadi alasan doang loh, kata anak STM di dalam hatinya. BTW, untuk apa kamu datang kemari? Bukankah urusan di Dewan Siswa itu sibuknya minta ampun? Aku berniat untuk makan bersama para petinggi Dewan Siswa dengan tujuan mempererat hubungan. Dan aku memberikan kamu kesempatan untuk bergabung dengan kami, sekretaris. Dalam hati, anak STM paham. Alasannya kagak bisa makan di kantin sendirian pasti karena ada diskriminasi dari siswa lain yang takut melihat wajah dan outfitnya yang serba hitam sehingga menimbulkan nuansa horor. Kau mau ke kantin presiden? Emang ada ya makanan di sana yang cocok dengan seleramu? Tanya anak STM. Hoho, sepertinya kau jelas belum mengenalku dengan baik, sekretaris. Apa kau benar-benar mengira aku tidak tahu soal makanan dan budaya rakyat biasa?
Mangkuk nasi babi pedas yang kumakan di restoran keluargamu itu cukup enak. Harus kuakui, makanan rakyat biasa yang kumakan waktu itu memang cocok dengan seleraku, kata Sayonji. Kok rasanya dia secara halus menghina restoran keluargaku ya? Tapi untuk Ojo sama yang biasanya hanya makan stik wagyu di ruangan dewan siswa, sepertinya dia sedang coba untuk merakyat, kata anak STM di dalam hatinya. Jika kamu ingin ke kantin sekolah, sepertinya di kantin sekolah kau tidak akan menemukan makanan yang sama seperti di restoranku, kata anak STM. Nah nih, terus mereka punya apa? Tanya Sayonji. Mereka masih punya gyudon yang mirip dengan hidangan yang pernah kau makan. Gyudon? Makanan apa itu? Namanya saja sudah terdengar vulgar. Ini terlihat seperti makanan rendahan, kata Sayonji. Lah, gimana sih? Katanya kau bukan seperti rakyat biasa yang tidak tahu apa-apa. Tapi belum juga mencoba, udah nyerah duluan, kata anak STM di dalam hatinya. Nona, ternyata kamu ada di sini. Anak STM menoleh ke arah suara itu berasal, dan suara itu berasal dari seseorang bernama Akagi Shinjiro, merupakan wakil ketua dewan siswa, serta bawahan setia dari Sayonji Kumiko. Kau, Kim Yusung? Naruhodo, sekarang aku akhirnya mengerti. Woi, Kim Yusung, di mana letak kejantananmu? Kenapa kau tidak bertanggung jawab dengan penuh atas dewan siswa yang hebat ini? Karena kau tidak pernah menunjukkan wajahmu di ruangan dewan siswa lagi, nona kita yang malang sudah berkeliling hanya untuk mencarimu. Bahkan dia sampai rela melewatkan waktu makannya. Hoho, siapa yang menyangka? Padahal baru prolog loh ceritanya. Namun anak STM sudah men-unlock salah satu heroin saja. Bernasib malang, melewatkan waktu makan, apa yang sebenarnya sedang kau bicarakan? Tanya anak STM. Sayonji yang malu setengah mati langsung menyangkal semua perkataan dari Akagi. Dia berkata, tak pernah sekalipun merasa sedih setelah Kim Yusung keluar dari dewan siswa. Jangan hentikan aku, Nona. Aku sudah tidak bisa mentoleransi kelakuan kurang ajar yang terjadi kepadamu ini. Sudah kubilang, bukan begitu, kata Sayonji. Merasa Akagi Shinjiro udah terlalu toksik, Sayonji langsung nyeret dia karena tak ingin Kim Yusung tahu kebenarannya. Meskipun udah diseret, tapi mulutnya Akagi belum kelar ngomong. Dia masih terus dan terus mencoba untuk memarahi Kim Yusung terkait ini dan itu. Setelah mereka pergi, anak STM di dalam hatinya mempertanyakan, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Tiada hal yang bisa kupahami dari kejadian ini. Berikutnya, setelah sekolah berakhir, lalu saat anak STM sedang menunggu kereta bawah tanah di stasiun, dia yang cuma diem doang, tapi malah menarik perhatian. Badannya yang besar dan tinggi membuat dia dikira sebagai preman. Dengan datangnya Rika, itu artinya cerita manga Scramble Love telah resmi dimulai, kata anak STM. Berkat berat badannya yang semakin besar, semua orang menghindari Kim Yusung, kecuali satu orang yang bernama Satoru, yang dulu pernah sekelas dengannya tahun lalu. Jika semua orang menghindariku, itu artinya protagonis juga akan melakukan hal demikian. Kim Yusung tersenyum puas, merasa olahraga yang dia jalani ternyata membawa dia pada rute yang bagus seperti ini. Dikarenakan masih 10 menit lagi keretanya datang, anak STM ke vending machine dulu buat beli minuman. Saat ini, Bro berpikir, karena tokoh utama dan heroin sudah bertemu,
Dan dengan mata kepalanya sendiri sudah terkonfirmasi alur cerita manga Scramble of tidak ada yang berubah, semuanya masih sama seperti jalur aslinya. Maka anak STM pun berkesimpulan kalau saat ini dan seterusnya dia nggak terlibat apapun sama protagonis, seharusnya dia bisa jadi karakter figuran yang nggak akan mengganggu cerita aslinya. Begitulah yang anak STM percayai. Sampai ada yang narik bajunya, lalu dia pun menoleh ke belakang, baru tuh dia sadar. Ternyata masalah yang sedang coba dia hindari, sekarang malah ada di sini. Lah cu, kenapa dia ada di sini? Tanya anak STM yang saat ini sedang kaget luar biasa. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!